جناه ونطقت بحمله كل داء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawi mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab fiqih Mabadi' Fiqhiyah juz 3, melanjutkan kepada pembahasan tentang macam-macam air, yang mana yang telah lalu telah kita bahas macam-macam benda yang dapat dipakai bersuci ada 4 ya. Yang pertama adalah air. Nah, sekarang kita akan membahas air yang bagaimana yang dapat mensucikan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Aqsamul miyah thalathah. Macam-macam air di dalam masalah suci atau tidaknya itu ada 3. Yang pertama tahirun mutahhir, air yang suci dan bisa dipakai bersuci. Ats-tsani, yang kedua tahirun ghairu mutahhir, air suci yang enggak bisa dipakai bersuci. Ya, maksudnya adalah ini air enggak najis, tapi juga enggak bisa dipakai wudu juga. Ats-tsalits, yang ketiga ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Istilahnya air yang mutanajis. Kemarin telah kita bahas ada mutanajis, ada najis. Kalau najis itu tidak bisa disucikan. Kalau mutanajis bisa disucikan. Nah, sekarang pembahasan al-ma'u tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Huwa, yaitu kullu ma nazala minas sama', setiap air yang turun dari langit, aw naba'a minal ard, atau yang bersumber dari bumi, walam tataghayyar ba'du awsafi, dan tidak berubah salah satu sifatnya, bima yughayyiru tahuriyatah, dengan sebab sesuatu yang dapat merubah sifat mensucikannya. Ini yang dimaksud adalah enggak berubah di sini, itu warnanya tetap jernih, rasanya tetap tawar dan tidak ada aroma. Tapi kalau salah satu dari 3 sifat ini muncul, seperti ada warna atau ada rasa, bukan tawar lagi, atau punya aroma, maka yang seperti ini hukumnya dilihat. Kalau dia menghilangkan sifat mensucikan, ya, maksudnya adalah bercampur dengan benda yang memang bisa dipisah dari air itu. Ya, contoh kena gula jadi manis, atau air yang terkena tinta ya, jadi hitam. Yang seperti ini hukumnya menghilangkan sifat mensucikannya, karena bisa dipisah. Tapi kalau memang nggak bisa dipisah secara alami dia, seperti perubahan air disebabkan tempat lewatnya, ya, atau perubahan air disebabkan karena lamanya netap,
seperti berlumut dia atau warna hijau. Ya, warna hijau. Hijaunya disebabkan karena lamanya menetap. Ya, yang seperti ini tetap dia mensucikan. Kenapa? Karena perubahannya disebabkan karena sesuatu yang memang nggak bisa lepas dari air tersebut. Seperti tadi tempat yang dilewati, ya, atau seperti juga karena menetap lama, nggak dikuras-kuras sehingga berubah berlumut, sehingga warnanya hijau. Nah, hijaunya air tersebut tidak menghilangkan sifat mensucikannya, alias dia sudah masih bisa dipakai menghilangkan najis, masih bisa dipakai menghilangkan hadas, ya. Nah, cuman kalau yang lain ada ya tidak usah dipakai itu. Nah, itu yang dimaksud. Seperti apa? Kama isama, air hujan, ma'il bahar, air laut, ma'il matar, ya sama, air hujan juga, ma'in nahar, air sungai, ma'il thalaj, air salju, wa ma'il barad, dan air embun. Nah, itu semua air-air yang bisa dipakai bersuci. Nah, kemudian yang kedua, al-ma'ul mutaghayyir at-tahir. Al-ma'ul mutaghayyir al-mutahhir ini. Air yang berubah tapi masih mensucikan. Air yang berubah tapi masih mensucikan. Ini pembahasan ini karena sebelumnya dibahas walam taghayyar bautu usufi. Ya, enggak berubah selalu sifatnya. Tapi dengan sesuatu yang enggak mencabut kesuciannya. Berarti kalau berubah dengan sesuatu yang enggak mencabut kesuciannya, tetap dia bisa dipakai bersuci. Nah, seperti apa itu di sini jelaskan. Air yang berubah tapi masih bisa dipakai bersuci, huwa yaitu ma taghayyarat ba'du awsafi. Air yang berubah salah satu sifatnya. Seperti rasanya bukan tawar lagi, warnanya bukan jernih lagi, ada aromanya ya. Ba'du au kulluha, atau seluruhnya, mulai dari rasa, warna, aroma berubah semua. Tapi bima la yughayyir tahuriyatah, dengan sesuatu yang tidak mencabut sifat mensucikannya. Tetap dia mensucikan walaupun ada sifat-sifat tersebut. Itu khamsatu anwa, ada 5 hal. Di kitab ini sebutkan 5 hal. Yang pertama, al-ma'ul mutaghayyir bituli muksih. Air yang berubah disebabkan karena lamanya menetap. Ya, lamanya menetap sehingga muncul aroma yang apek ya, istilahnya aromanya enggak segar lagi. Itu hukumnya tidak masalah. Au bima tawallada fihi, atau berubah disebabkan karena sesuatu yang di dalamnya, min samakin au tuhlub, baik itu ikan ya, karena ada ikannya akhirnya aromanya amis ya. Dicium aromanya amis, hukumnya tidak masalah, tetap sah dipakai wudu. Au tuhlub, atau karena tuhlub yaitu yang hijau itu warnanya ya, yang tuhlub ini yang warna hijau itu. Nah, lumut ya, warnanya lumut itu. Kemudian yang kedua, al-ma'ul mutaghayyir bimastaqarra fi mahallih aw mamarrih. Air yang berubah dengan sebab tempat air tersebut. Contoh dicontohkan kalau seperti bak mandi ya. Atau mungkin anggaplah tanah ya, air lembah, dia warnanya agak kecoklatan karena pengaruh tanah yang di bawahnya. Hukumnya tidak masalah, bisa dipakai wudu walaupun coklat warnanya, bisa, karena perubahannya disebabkan tempat dia menetap. Au mamarrih, atau tempat lewatnya ya, katurobin, seperti berubah karena tanah. Au nuroh, atau berubah karena belerang, karena ada aliran sungai ya, yang di sumbernya itu ada belerangnya, maka otomatis warna air menjadi merah.
Dan itu tidak menghilangkan sifat mensucikannya. Kenapa? Karena memang perubahan secara alami, yaitu tempat dia lewat seperti itu. Au milhin, atau karena ada zat garamnya, ya, bukan kecampur garam, ya. Zat garam di sini yaitu garam yang di laut. Air laut yang asin hukumnya tidak masalah dipakai wudu, tidak masalah untuk mensucikan benda yang najis, tidak masalah. Karena asinnya tadi itu memang berasal dari tempat air laut tersebut, ya. Yang ketiga, al-ma'ul mutaghayyir bima ya'surul ihtirazu minhu. Air yang berubah dengan sebab sesuatu yang sulit untuk dijaga air dari sesuatu itu. Nah, ini air yang berubah dengan sebab sesuatu yang sulit menjaga air dari sesuatu tersebut. Seperti apa? Kawarakis syajar allati tulqih riyah. Seperti dedaunan pohon yang ditiup angin akhirnya turun ke genangan air. Dikarenakan banyak daun pohon yang jatuh mengakibatkan warna air itu agak kecoklatan dan aromanya aroma beda ini. Yang seperti ini hukumnya tetap bisa dipakai wudu walaupun berubah karena daunnya jatuh tanpa ada kesengajaan. Tanpa ada kesengajaan, itu yang menjadi alasan masih bisa dipakai bersuci. Yang keempat, al-ma'ul mutaghayyir bima tuliya bihi ina'u. Air yang berubah dengan sebab cat yang ada di tempat air tadi. Contoh bak mandi. Ini bak mandi habis dicat, ya. Baru kering langsung diisi air. Itu aromanya air, aroma cat itu. Nah, hukumnya ya apa? Pakai wudu, tidak masalah. Kenapa? Karena aroma tadi tidak merubah air. Enggak merubah air, ya. Nah, itu. Yang kelima, al-ma'ul mutaghayyir bima yujawiruh. Air yang berubah dengan sebab benda yang ada di sampingnya, bukan di dalamnya. Air yang berubah sifatnya atau salah satunya dengan sesuatu yang di sampingnya. Seperti apa? Kajifatin bisyauti ilma. Seperti di samping air itu ada bangkai, anggaplah bangkai tikus. Saking baunya ini sampai pengaruh kepada aroma air, tapi enggak nyemplung ini, ya. Tikus ini enggak jatuh, cuman di sampingnya saja. Saking kuatnya aroma ini sampai mempengaruhi aroma air. Maka yang seperti ini tidak dianggap hilang mensucikannya, enggak, tapi tetap masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Au bima la yumkin fasluh minal ma'. Atau air itu berubah dengan sesuatu yang bisa untuk dipisah, ya. Bima yumkinu fasluh. Sesuatu yang bisa untuk dipisah. Seperti contoh air kecampur minyak. Jelas minyak pasti di atas, air di bawah. Sehingga di sini apakah boleh kita wudu pakai air itu? Boleh. Tapi kita harus pakai yang murni air. Kasih keran di bawahnya, wudu di situ silahkan. Karena minyaknya tidak akan turun. Minyaknya kalau air habis baru dia akan turun. Nah, itu. Sehingga tidak masalah memakai air yang tercampur dengan minyak, tapi minyaknya di bagian atas, ya. Bisa dipisah. Nah, kemudian sekarang membahas jenis yang kedua, yaitu air ma'ut thahir ghail mutahhir. Air yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ini air suci, isinya kalau dia kecampur dengan benda yang halal, ya hukumnya bisa diminum. Tapi nggak bisa dipakai berwudu, nggak bisa dipakai mandi wajib, nggak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, itu ada 3. Suci tapi nggak bisa pakai bersuci, itu ada 3. Yang pertama, al-ma'ul mutaghayyir katsiran bi mukhalatati tahirin yastaghni anhul ma'. Air yang berubah banyak di sini, ya.
Kalau sedikit itu tetap mensucikan. Air yang berubah banyak dengan sebab tercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang berubah banyak dengan sebab tercampur dengan sesuatu yang suci, yang mana air bisa dipisah dari benda itu. Contoh, air kasih gula, air kasih kopi, air kasih teh, ya, air kasih susu. Ini semua hukumnya suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Kemudian yang kedua, al-ma'ul qalil al-musta'mal. Air sedikit yang sudah pernah dipakai bersuci yang wajib, itu musta'mal. Air sedikit yang sudah pernah dipakai bersuci yang wajib. Ya, contoh air bekas basuhan wudu. Ya, bekas ini yang mana yang wajib? Yang pertama. Jadi kalau basuhan kedua, ketiga, hukumnya enggak jadi musta'mal karena hukumnya sunnah. Yang wajib itu kalau basuhan pertama, kita basuh muka pertama. Nah, air yang jatuh itu musta'mal. Basuh kedua enggak musta'mal. Kenapa? Karena sunnah. Sama ketika seorang basuh tangan, yang pertama itu yang musta'mal. Nah, air musta'mal ini selama dia masih sedikit, hukumnya tidak bisa dipakai bersuci lagi. Tidak bisa dipakai menghilangkan najis. Cuman kalau dikumpulkan sampai banyak, nah sekarang banyak sedikit ini bagaimana patokannya Ustaz? Nah, sedikit itu yang kurang dari 2 kullah. Kalau banyak itu 2 kullah atau lebih. Nah, berapa ukurannya? Dalam ukuran Syafi'iyah, ya, ukuran banyak atau 2 kullah itu sama dengan 217 liter. 217 liter. Nah, kalau kita pakai bak mandi yang ukuran kubus, ya, yang kubus, ya, maka ukurannya setiap sisinya 62,5 cm. Dan itu penuh dia, maka hukumnya sudah 2 kullah. Kurang dari itu, maka enggak dianggap 2 kullah. Nah, karena itulah kalau air musta'mal, ya, jika dia enggak sampai 2 kullah, hukumnya enggak bisa dipakai bersuci lagi. Tapi suci hukumnya. Cuman enggak bisa dipakai bersuci. Nah, tapi kalau air yang tercampur air musta'mal, ini lain lagi hukumnya. Contoh seperti seseorang yang wudu, ya, bekas air basuhan yang pertama tadi jatuh ke bak yang isinya suci mensucikan. Yang isinya suci mensucikan. Maka para ulama mengatakan beda ini dengan musta'mal. Musta'mal itu yang murni, ya, dia murni memang air bekas basuhan wajib. Itu. Tapi kalau air musta'mal kecampur dengan benda suci yang air yang mensucikan, nah ini lain hukum. Nah, para ulama mengatakan sunnah untuk mengira-ngirakan. Contoh seperti ini. Air satu bak, ya. Bak yang enggak sampai 2 kullah. Anggaplah 1 ember besar. Ini kecipratan air musta'mal ketika basuh muka. Maka ukuran musta'mal ini berapa cc? Seumpama kita kira-kirakan air musta'mal ini seperti air mawar. Kita anggap dia air mawar. Terus kita campur ke air 1 bak besar itu, pengaruh enggak? Ada enggak aromanya? Kalau bilang enggak ada Ustaz, ya sudah, silakan pakai lagi. Nah, sebagian orang kalau sudah air wudu masuk sini enggak dipakai lagi, itu eman, salah. Yang dimaksud musta'mal itu hanya yang bekas basuhan, bukan air yang tercampur dengan musta'mal, bukan musta'mal semua, tidak. Tapi itu dikira-kirakan berapa cc musta'malnya. Musta'malnya cuma sedikit, pengaruh enggak kepada air sebanyak ini. Kalau dibilang enggak pengaruh, ya sudah, pakai lagi. Jangan dibuang, sayang. Ya. Nah, kecuali kalau ada seorang wudu di dalam satu gayung, dia wudu dicampur situ, tangan situ semua, ya ini bisa musta'mal semua jadinya.
Tapi kalau hanya kecipratan ke tempat yang satu bak kecil ya, hukumnya tidak masalah dipakai lagi. Cuman untuk yang kedua ya tangannya taruh luar. Basuhan pertama taruh luar, sisanya nyelupkan tidak apa-apa karena sunnah. Nah, itu untuk istilahnya kalau di tempat yang jarang air, yang sekiranya sulit kita mendapatkan air, itu bagus untuk dipraktekkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, air mustakmal ini yuki mustakmal kalau dia sedikit. Tapi kalau airnya 2 kula alias 217 liter ke atas, ya itu enggak ada lagi mustakmal. Silahkan wudu di situ sambil airnya jatuh di situ, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kenapa? Karena mustakmal itu hanya ketika air sedikit. Ini rata-rata di pondok-pondok ya, yang dulu ya, yang jawitnya yang klasik itu biasanya tempat wudunya besar. Sehingga wudunya ini bisa nyelup ke situ. Air bekas wudu jatuh tidak masalah. Ya, karena sudah 2 kulah lebih sehingga tidak ada masalah. Nah, kemudian yang ketiga, termasuk air yang suci tapi enggak bisa dipakai bersuci, al-ma'ul mustakhraj min nabatil ard. Air yang dihasilkan dari tumbuhan. Maksudnya adalah ini air dari dalam buah, contoh air kelapa seperti itu ya. Atau minyak air mawar yang diperas. Ini semua hukumnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Baik itu diperas atau dimasak. Ya, dimasak sehingga keluar aromanya, sama hukumnya seperti demikian, tidak bisa untuk dipakai bersuci. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Ini ada 2. Yang pertama, air ma waqa'at fihi najasatun ghayyarat ahad awsafih. Najis, air yang terkena najis, yang dengan sebab najis itu salah satu sifat air berubah. Contoh aromanya sudah ada aroma najis, atau rasanya sudah enggak tawar lagi kena najis itu, atau warnanya sudah bukan warna jernih lagi karena sebab najis itu. Ini sedikit atau banyak, 2 kulah atau kurang 2 kulah, hukumnya langsung najis. Air ini mutanajis, tidak bisa lagi dibilang suci. Sehingga kalau terkena pakaian kita, wajib disucikan. Ya. Nah, yang kedua, dibilang air mutanajis jika air sedikit, berarti kurang dari 2 kulah. Kejatuhan najis, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi kalau air sedikit, terkena najis, berubah enggak berubah, yang penting Anda yakin najis masuk situ, hukumnya najis. Ini air mutanajis. Karena kalau sudah dalam urusan najis ini, ulama Syafi'iyah tidak ada takhfif, keringanan enggak ada. Ya, itu langsung hukumnya najis. Mau ada perubahan atau enggak, langsung najis. Kenapa demikian? Karena bukan banyak airnya. Ya. Cuman para salafun as-soleh itu mereka kalau dalam urusan air ini lebih milih pendapat Imam Malik yang mengatakan walaupun air sedikit, jika terkena najis dilihat berubah apa enggak. Kalau enggak berubah tetap suci. Itu lebih ringan. Ya, kalau menurut Syafi'i dalam hal ini lebih berat. Air sedikit, contoh 1 bak besar, tapi enggak sampai 217 liter, terkena air seni tetes, dan yakin kita lihat kencingnya itu masuk, langsung wajib untuk enggak dipakai. Ya. Apakah bisa disucikan Ustaz? Kan eman ini air segini banyak dibuang gara-gara satu aja nila najis sedikit. Bisa. Jadi apa? Campur dengan air sampai dia 2 kulah. Campur sampai 2 kulah, enggak ada perubahan lagi, ya sudah jadi suci. Jadi suci. Karena kalau sudah 2 kulah,
tetap nggak ada perubahan, maka hukumnya suci. Daripada kita membuang air satu baskom besar, ya hanya karena sedikit kena najis, asal kita campur dia dengan air yang 2 kula, kemudian bagian dalam bak tadi itu disucikan, ambil lagi air, taruh di baskom jadi suci. Bisa untuk dipakai. Nah, itu sedikit daripada pembahasan kita tentang masalah air. Nah, sebelum kita tutup, ya, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mengenai air sungai yang telah tercemar limbah? Misalnya limbah pabrik yang membuat sifatnya menjadi berubah-ubah, padahal jumlah air sungai itu sangat banyak. Nah, maka ini tadi kembali kepada pembahasan tentang air suci yang bercampur dengan benda yang suci. Maka dilihat limbahnya bagaimana. Ini limbah najis apa limbah suci? Kalau dia limbah suci, ya, maka air tersebut jika dia berubah karena limbah berarti dia bisa dipisah dengan air, sehingga hukumnya dia suci tapi tidak bisa dipakai bersuci, karena perubahannya bukan karena tanah air itu, tapi dikarenakan limbah. Tapi kalau limbahnya najis, hukumnya jelas air itu mutanajis walaupun banyak. Karena tadi maksud tadi itu air yang banyak jika terkena najis dan berubah salah satu sifatnya dengan najis itu hukumnya mutanajis walaupun airnya satu sungai, walaupun kalau najis limbahnya. Tapi kalau limbahnya suci hukumnya tohir tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nah, ini pembahasan kita sedikit tentang masalah air. Fa insyaallah yang akan datang kita akan membahas tentang an-najasat, yaitu hal-hal najis. Karena memang tidak bisa kita memahami urusan air najis kecuali kita harus tahu dulu yang najis itu apa saja. Insyaallah untuk yang akan datang jangan lewatkan daripada pembahasan, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Al-Fadhil Habibina Syafiina Al-Fatihah. Lillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.